Halo para sahabat, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Iman Permana ya. Nah, kita ngobrol santai aja ya buat teman-teman. Jadi dalam kali ini saya akan berbagi sharing tentang bagaimana mengelola keinginan Anda ya. Nah, yang pertama kan ada pemilihan di bidang usaha teman-teman ya. Misalkan teman-teman tuh ingin apa dulu nih. Nah, jadi kita akan membuat satu buah ilustrasi ya. Saya akan di sini akan membuat ilustrasi di mana teman-teman agar lebih paham. Nah, sebelum masuk ke ilustrasi, saya akan menyampaikan dulu ya pengalaman saya. Saya seorang memang pemuda, waktu saya muda, seorang mungkin bisa dikatakan kalau broken home bukan ya, tetapi pada saat itu ayah saya itu sama ibu saya istilahnya pisah ya. Pas waktu saya usia di berapa ya, mungkin 14 atau 15, pada saat saya mau keluar SMP ya. Jadi pas mau keluar SMP kelas 3, nah di situ terjadi hal yang memang tidak diinginkan oleh keluarga dan akhirnya saya menghidupi diri sendiri ya. Jadi saya mulai dari kelas 4 SD ini, kelas 4, kelas 3 ini sudah belajar yaitu tambal ban. Kelas 4 SD ya. Sampai kelas 6 sampai gembala kambing, terus babat ya. Jadi ya kerja semampunya pada waktu itu. Dan pada masuk SMP gembala kambingnya berhenti karena memang dari apa tuh namanya, dari pagi sampai jam 1 jam 2 itu baru nyampe rumah, jadi gak keburu. Kalau SD itu saya masih keburu karena jamnya kadang jam 12 itu udah ini ya, udah pulang karena SD-nya itu depan rumah ya, hanya beberapa meter saja, dekat banget. Nah, kalau SMP itu jauh, jadi jalan kaki, makan waktunya cukup lama. Nah, pada waktu saya SMP ya, SMP. Nah, di situ saya udah mencari uang sendiri yaitu dengan cara tambal ban. Nah, dalam melakukan tambal ban tersebut ya, namanya juga masih kecil ya, kadang ada yang bisa kebuka, kadang ada yang enggak. Nah, saya sih berusaha memaknai hidup bahwa lebih enak punya uang sendiri ya. Waktu itu sampai bisa nonton ke Chandra, bisa beli baju sendiri, bisa bayar iuran sendiri, walaupun ya masih ada bantuan orang tua ya, walaupun tidak full ya. Nah, seperti ada beli sepatu yang lain itu di masih orang tua. Nah, namun untuk jalan sehari-hari saya masih pulang sendiri. Nah, singkat cerita, ketika orang tua sudah pisah, otomatis drop keuangan semua. Nah, di situ saya eh, berpikir keras dan segala macam saya lakukan, sampai kadang-kadang waktu itu kadang makan, kadang enggak ya, sehari paling 1 kali, kadang enggak makan ya, kadang cuma makan mie instan saja gitu kan. Nah, dan di situ eh, saya ikut ke mendiang almarhum bapak saya ke Lampung ya. Dan di Lampung, di sana saya berkebun dan eh, memotong kayu, menebang kayu yang cukup besar-besar ya.
waktu di sana, dan rumputnya juga atas banget ya. Namanya juga hutan dibabat, hutan dibuat kebun kopi. Dan itu harus menunggu sampai panen itu 4 tahun. Bayangin 4 tahun, guys. Nah, di situ saya eh, pulang, nunggu gitu ya, dan akhirnya eh, saya ke sana lagi, dan sempat saya kerja juga di koperasi ya, koperasi simpan pinjam. Nah, di situ ya mulai bisa makan untuk sendiri mah gitu ya, makan untuk sendiri. Nah, kemudian pas di sana udah apa tuh namanya, udah kerja, kemudian saya suruh lagi ke Lampung ya, melihat kebun, dan ternyata kebunnya udah jadi itu. Nah, penantian beberapa tahun itu sudah oke, namun tidak sesuai harapan. Ternyata sebelah diambil diambil orang gitu ya, diambil orang itu ya karena ada sesuatu hal yang akhirnya menjadi bagi dua gitu ya. Ya, seharusnya saya dapatnya luas, tapi ya syukur aja lah gitu ya. Nah, setelah itu eh, akhirnya saya kerja keluar ya di koperasi, dan masuk lagi di sana di perkebunan setahun, pulang lagi, dan akhirnya saya eh, ambil paket C ya, sambil akhirnya saya beli motor, kalau nggak salah itu Grand ya, Astrea Grand. Dan waktu itu sebelum saya ke Lampung, waktu itu saya sudah beli motor ya, cicilan kalau nggak salah ya, masih cicilan, itu cicilannya 2 tahun waktu itu. Nah, setelah itu saya eh, setelah pulang dari Lampung, berkebun di sana, kemudian ada penghasilan, dan berangkat lagi. Karena saya pikir kalau misalkan saya kerja di kebun terus masih muda, saya pengen menimba ilmu gitu ya, menimba pengalaman. Dan akhirnya saya pergi ke Kota Subang lagi, yang awalnya di Lampung, dan di Lampung saya di Parokan. Istilahnya Parokan itu hasilnya nanti dibagi dua setelah dari hasilnya. Nah, kalau dapat hasil ya baru potong pengeluaran, pupuk dan segala macam, barulah dibagi dua. Itu diparokan lah bahasanya. Lalu Subang, saya eh, ngojek ya beberapa tahun, langsung ada yang ngajak ya. Waktu itu beliau ketua dari kelompok ojek ya, ojek pasar, itu mengajak saya untuk melakukan paket C. Jadi saya eh, tidak paket A ya, atau tidak SMA ya, saya paket C. Nah, kemudian setelah itu saya mengabdi di satu buah instansi, waktu itu TKS ya, sukuan, namun tidak sesuai harapan. Saya sudah mengabdi hampir 7 tahun, dan untuk CPNS-nya tidak ada itu ya, dan waktu itu langsung naik ke PNS, dan saya tidak sanggup untuk melanjutkannya, dan saya eh, berpindah, ingin berkarir aja, berbisnis. Akhirnya di situ saya terjun ke proyek, terus di situ keluar masuk kerja lah ya, masuk kerja. Nah, sambil ngojek ya, masuk masuk kerja. Jadi waktu saya di dinas perhubungan juga, saya masih ngojek. Pernah juga saya di desa ya 1 tahun. Nah, terus waktu setelah itu ya, setelah beres di situ, aku kerja di proyek ya. Bagaimana sih kalau aku kerja di proyek? Ternyata aku sampai di Subang, ke Jakarta, sampai ke apa tuh namanya, ke Palembang. Ternyata ya memang ekstrim banget ya kalau di proyek. Dan mungkin memang itu satu buah tantangan ya, kerja di proyek, tapi ngelas, mau bikin ini, bikin apa ya, jadi helper. Nah, namun di situ juga ada sepinya ya, ada sepinya kadang-kadang gitu kan, yang akhirnya cari-cari kerjaan.
dan ngojek lagi. Nah, lalu setelah itu aku baru ke eh, belajar terapi ya, karena waktu itu aku melihat ada tetangga yang memang sering pulang kerja terapi dan pakaiannya rapi, terus duitnya banyak gitu ya. Dan akhirnya aku tertarik gitu. Setelah aku coba pekerjaan yang memang banyak banget ya, mulai dari ke sawah, nyangkul, cetak bata gitu. Dan akhirnya aku mutusin untuk belajar. Nah, ini yang uniknya ya. Pada saat waktu belajar, eh, ternyata memang kalau kita belajar di ya perusahaan ya, kita gak boleh keluar ya. Kita harus belajar sepenuhnya sampai bisa. Kalau misalkan 1 bulan 2 bulan ya udah di situ terus ya, harus belajar sungguh-sungguh. Nah, di situ kita digodok, gak boleh keluar juga, karena sistem kalau perusahaan itu, kalau kita misalkan pergi merasa rugi, kan udah ngajarin, udah ngasih makan ya, udah ngasih ongkos dari kampung berangkat ke perusahaan. Ya memang saya waktu itu mengerti gitu ya, mengerti. Pada saat itu memang saya belajar tekun, tapi memang akhirnya keluar juga ya. Nah, karena waktu itu saya lagi butuh uang tapi nggak ada solusi, yang akhirnya ya mau tidak mau saya harus keluar. Waktu itu saya lagi membutuhkan dan tidak ada solusi untuk saya pinjamkan harus kemana, tidak ada yang ngaper, ya otomatis ya mau tidak mau tidak bisa melanjutkan kerja di situ. Kemudian saya ngojek lagi, dari situ ngojek lagi saya berangkat lagi ya, untuk bulat menjadi terapis lagi, karena sudah terpenuhi ya keinginan keinginan saya di situ. Nah, dan dari situ aku pergi lagi, berangkat lagi. Nah, di situ barulah ada titik temu menjadi terapis, belajar. Walaupun gak langsung jadi terapis, tapi aku jadi housekeeping dulu ya, karena saat tes itu waktu itu gak lolos. Kalau di awal, di tempat awal aku tuh sudah diterima, di training, langsung dijadiin karyawan untuk terapis. Ketika ngelamar kedua kali di beda perusahaan, malah aku dilempar ke housekeeping. Oke lah, gak apa-apa gitu ya. Nah, kalau housekeeping waktu itu di gajinya ya sekitar 1 jutaan lah, 1 jutaan lah, sekitar 1.200.000-an kalau nggak salah itu segitu. Nah, kemudian di situ nanya-nanya lagi, ternyata nggak bisa untuk naik menjadi terapis. Akhirnya keluar dan pindah ke tempat lain. Nah, di tempat lain aku diterima tuh gitu jadi terapis. Nah, selang beberapa bulan akhirnya aku keluar juga dan aku kerja di Subang jadi terapis sekitar dekat hampir setahun ya. Jadi kalau di sekarang waktu itu pindah-pindah ya, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, di sana pindah-pindah. Dan di Subang hampir 7 bulan. Kemudian aku buka lagi, beberapa lagi pindah-pindah ya, ikut kerja di orang, dan mulai di situ mulai ada ketenangan. Itu akhirnya saya masuk juga muka terapi mandiri, kontrak gitu ya. Kemudian masuk lagi ke rumah, balik lagi buka di sana, tapi ya tidak sesuai harapan, sepi itu kan. Kemudian saya kontrak lagi sampai saat ini. Nah, ini pengalaman saya. Saya akan bagikan bagaimana teman-teman untuk menyikapi pemilihan usaha teman-teman. Mari kita simak. Dalam pengembangan usaha, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau jadi terapis, mau jadi pengusaha, silakan teman-teman pilih usaha yang sedang trendy saat ini. Nah, misalkan kalau sekarang itu yang trendy itu ya rencana usaha ya. Ini rencana usaha. Nah, ini rencana usaha ya. Kelihatan nggak? Coba aku dekatkan kameranya.
Nah, ini rencana usaha ya. Nah, jadi rencana usaha ini yang pertama tuh yang booming di 2023 nih. 2023 tuh apa? Nah, dalam 2023 itu kalau yang mahir itu yang memang sedang booming itu adalah penjual online ya. Penjual online. Penjual online ya. Seperti e-commerce ya. Nah, ini penjual online, penyedia barangnya. Nah, intinya ini masuk ke bisnis online ya. Bisnis online. Nah, ini kan berhubungan dengan kurir dan segala macam ya. Kemudian yang kedua, walaupun ini masih di papan atas ya, yang awalnya adalah properti ya. Nih, properti bisnis online tentu harus punya modal besar ya. Nah, properti sangat besar nih, walaupun ini untungnya besar ya, modalnya sangat besar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kuliner ya. Kuliner ini ya, kalau laku untung, kalau nggak laku ya buntung gitu. Karena posisinya ini kan jajanan basah ya. Kalau misalkan nggak dihangatin ya basi, dibuang ya. Tapi kalau kejual ini untungnya gede, untungnya juga besar ya. Resikonya juga besar. Resikonya juga besar. Nah, ketiga di sini, keempat ya. Keempat ini adalah di bidang ini kesehatan ya. Kesehatan nih. Nah, ini di bidang kesehatan ini teman-teman ada di bidang medis. Nih, ada di bidang medis, ada di bidang tradisional. Ya, tradisional ya, kesehatan itu. Ada juga di bidang nih alat-alat medisnya ya, alat-alat radiologi dan segala macam ya. Alat-alat juga ini juga sama. Nah, karena memang saya bukan dari kuliahan, lulusan juga cuman SMP ya. Jadi pengetahuan, kalau teman-teman ijazahnya SMA, terus kuliahan, S1, S2, otomatis akan lebih pintar ya. Saya di sini cuma sharing aja, bukan menggurui Anda yang sudah pintar ya. Nah, dalam pemilihan di sini, karena saya hanya lulusan SMA pun sederajat, otomatis saya memilih di bidang tradisional. Ya, ini modalnya kecil. Ini modalnya kecil. Modal kecil ya, kecil. Yang penting harus komitmen ya. Komitmen itu ya ingin belajar benar-benar ya. Terus sesuai dengan keinginan. Jadi kalau buat teman-teman ini di sini ya. Nah, ini saya belajar di ilmu coaching. Pertama, ini harus gapai dulu ini impiannya. Impian. Nah, impiannya apa nih gitu ya? Kalau misalnya terapis, banyak uang misalkan ya. Terus modalnya kecil, terus tingkat kerugiannya juga sedikit, cepat balik modal. Ya ini cepat balik modal.
cepat balik modal. Satu contoh misalkan belajar bekam ya. Belajar bekam itu kalau misalkan harganya taruhlah 750.000 atau 1 juta ya, kalau misalkan teman-teman privat. Kemudian setelah bisa teman-teman rapi ya, misalkan ya belajar 1 juta nih ya, belajar nih 1 juta. Nah, kemudian sudah bisa langsung rapi 50.000 pertama ya, terus naik ke 100.000 nih, udah mahir. Sehari dapat 2, kadang 3. Kalau 2 misalkan 100 ribuan aja udah 200, ini 300, maka kembali modal dan berlipat-lipat. Nih, kembali modal berlipat. Nah kan, kembali modal ini berlipat-lipat. Nah, tentu impiannya kan ingin banyak duit ya, jos duit lah ya. Nah, impiannya tentukan dulu gitu kan. Belajarnya harus, saya pokoknya seminggu harus bisa, saya sebulan harus bisa. Nah, selanjutnya di bawah ini ciptakanlah kebiasaan. Nah, biasakan rapi, biasakanlah berlatih, biasakanlah membaca buku gitu kan, biasakan bersosialisasi dengan para terapis ya. Nah, ini selanjutnya yang ke sini adalah habit. Jadi kalau misalkan rapi ya tidak merasa kerja, merasa hobi gitu ya. Jadi ciptakan ini happy. Kalau sudah biasa, jadi kebiasaan, jadinya habit. Nah, kalau udah habit ya happy ya. Jadi kita nggak merasa kerja, lagi, merasanya nyantai gitu kan, slow. Nah, walaupun teman-teman ketika sudah dilakukan ke sini, maka di sini akan menjadi impiannya tercapai. Itu hasil dari kebiasaan. Penguatan ini menjadi kebiasaan ini dari impian. Nah, buat teman-teman, untuk bisnis di bidang terapi ini sangat bagus dan luas, dan saya sudah menyediakan lembaga kursusnya ya. Di sini ya ada LKP ya, ada LKP ILSA. Lembaga Kursus Pelatihan Indonesian Life Skill Academy. Dan kita juga sudah punya di atas LKP ILSA itu yang menaunginya, yaitu Sekped Terapi Cempaka Hipnosis Indonesia. Kemudian kita juga membuat yayasan juga, ada juga perkumpulannya. Nah, untuk membawa teman-teman bisa menaungi, bisa belajar, ini teman-teman bisa di sini. Kita sudah sediakan paket komplit gitu ya, paket komplit sampai teman-teman bisa buka praktek, bisa teman-teman magang, bisa teman-teman mendapatkan pundi-pundi. Dan banyak dari alumni kita juga, sehingga mereka banyak yang namanya menjadi terkenal, namanya juga bisa penghasilannya lebih tinggi ya, bahkan bisa lebih tinggi dari saya ya. Itu tamunya banyak gitu ya. Nah, di sini kan posisinya rezeki manusia itu sudah ada yang ngatur ya. Penting teman-teman lakukan, kerjakan. Nah, apakah teman-teman sukanya di bisnis online? Lakukan. Ini ya, lakukan. Apakah misalkan di properti? Silakan. Ini adalah pilihan masing-masing teman-teman.
Apakah teman-teman misalkan di kuliner, silahkan ya. Semua pasti ada resikonya. Ya, resikonya kalau misalkan di bidang kesehatan, di sini di tradisional, ya paling tamu sepi gitu ya. Kalau nggak tiap hari datang gitu ya. Tapi kalau kita bisa membuat tamu lebih banyak, seperti kita membuat lead, eh, iklan di medsos gitu kan, terus perbanyak silaturahmi, insya Allah tamu akan mengalir terus ya. Apalagi teman-teman rajin sedekah, terus banyak berbaur sama teman-teman, sering bakti sosial, itu yang dilakukan. Nah, ini yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga teman-teman menjadi satu buah inspirasi, satu buah pencerahan bagaimana teman-teman merencanakan usaha untuk dari di sini ya. Walaupun di sini masih ada, misalkan di sini di pertanian, ya. Nah, pertanian ini berhubungannya ke alam. Kalau alamnya bagus, subur, tidak ada kendala, pasti panen. Kalau misalkan terkendala, saya udah beberapa kali di pertanian, namun sering gagal, seperti ngebun cengkeh. Sudah ya hampir 10 juta, 20 juta ya karam. Terus pedas saya juga pernah, sama juga karam. Terus apa lu, satu lagi itu jadi pada mati ya. Yang gede itu cengkeh ya, cengkeh pada mati karena pas musim panas itu harus disiram terus-terusan, dan atasnya harus pakai paranet. Pokoknya banyak banget ya kendalanya. Terus ini ya, alpukat juga saya udah pernah hampir belanja jutaan, tapi itu gak mati ya. Dan sekarang tuh masih stagnan kebun saya ya, lumayan lah gitu ya, buat buat apa tuh, buat berkebun lumayan ya, paling ada sekitar 200 bataan lah gitu. Nah, jadi dalam kebun ini yang bagus itu pete, ada banyak tapi buahnya sedikit, kadang berbuah kadang enggak. Terus ada jeruk masih pendek-pendek ya. Terus apa tuh namanya, eh, batang pisang, nah sekarang dirombak semuanya. Asalnya berbuah bagus ya, sebulan itu bisa panen berapa kali, tapi karena ketungrok sekarang diganti semua. Sekarang pindah ke ini, daun ya, pisang daun. Jadi di suka dukanya di tani ini saya sudah merasakan, mulai dari perjalanan nanam kopi, nanam pisang dan segala macam. Dan yang masih mengalir ini di sini ya, di kesehatan tradisional. Mulai saya melakukan pelatihan, ketika saya sudah mahir ya, saya ambil lisensi trainer, bisa melatih pelatihan, juga melakukan menterapi ke orang, dan bisa menyambung hidup saya. Yang awalnya mungkin waktu zaman ngojek cari uang 50.000, 30.000 juga susah banget. Jujur susah banget ya, 10.000 juga sekarang itu susah banget kalau ngojek gitu ya. Itu untuk bagi saya gitu. Mungkin kalau sekarang agak lebih dipermudah ya, ada ojek online gitu. Nah, dulu itu kalau misalkan ojek gitu ya, saya belum pernah kayak misalkan dapat 250.000, 300.000, 500.000, nggak pernah gitu. Tek-tekannya 200.000, 180 gitu ya. Dan pada saat terapi saya juga pernah dibayar 800.000, pernah pelatihan sampai 10 juta. Belum teman-teman yang sekali event lebih besar, lebih ramai pelatihannya dari saya. Dan itu juga pencapaian luar biasa di saya.
Kalau saya orangnya ini aja ya, apa tuh namanya, nggak muluk-muluk lah gitu ya. Eh, Santai aja gitu, tidak terlalu kayak harus perfeksionis, harus pokoknya bagus semuanya gitu. Oh, keluarnya kita juga tidak ada apa-apanya keluarga ya. Saya di apa tuh, di keluarga bukan keluarga yang mampu. Saya dari keluarga yang minus, plus minus banget gitu ya. Nah, karena orang tua saya juga dulu kerjanya berkebun, kuli-kuli dan ngojek gitu ya. Ibu saya, ibu hanya rumah tangga. Nah, ketika saya apa tuh namanya bisa membuat LKP, punya yayasan, ya itu ya suatu kebanggaan gitu ya. Kalau kalau teman-teman misalkan lebih mampu, terus lulusannya lebih tinggi, teman-teman bisa menjadi lebih tinggi, punya universitas, punya punya rumah segala macam, ya itu lebih bagus gitu ya, lebih bagus pencapaiannya. Dan mungkin saya juga kalau misalkan lulusannya S2 S3 ya mungkin juga gitu ya, bisa bisa sampai ke sana gitu. Nah, karena satu tidak ada modal, terus lulusan juga mentok, mau kuliah juga berpacu dengan kebutuhan dan makan. Nah, ini membuat pacuan. Jadi kita ketika sudah masuk ke sini, kita cari kolamnya, kita berusaha ya. Nah, itulah gambaran kehidupan saya dan teman-teman untuk memilih bagaimana bisnis and bisnis untuk menemukan kehidupan jati diri Anda. Apakah ini menjadi misalkan sebagai tumpuan ekonomi, apakah misalkan Anda kerja di apa tuh namanya, di pabrik, gaji misalkan 4 juta, tapi saya pengen punya penghasilan lain dari pengobatan tradisional, dari ini ya, bisnis tradisional, bisnis kesehatan, ya ini bisa gitu ya. Kalau libur ya ada rapi itu kan. Nah, ini bisa ya, karena kan kalau kita nanti pecah-pecah, pengeluarannya banyak ya, namanya kerja, belum bensin, belum makan di sana, belum pengeluaran banyak. Nah itu nanti kita akan caca lebih bedah lagi. Supaya tidak terlalu panjang, dukung selalu ya channel ini, dan kita akan kembali di video-video selanjutnya.